Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Tanjung, guru SDN 09 Bila Barat, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan PGSD kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada uji kinerja mahasiswa yang saya lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar anak Ibu hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah semua anak Ibu hari ini sehat walafiat. Nah, coba nak perhatikan dulu meja yang masih miring, kemudian di bawah mejanya masih ada sampah, mungkin tadi kurang bersihnya, hanya diperiksa dulu, dirapikan dulu semua. Sudah? Oke, nah sebelum melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu dan hari ini doanya dipimpin oleh Budi. Silakan Budi. Iya, bro. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Abdi Prasetyo. Hadir Bu. Agustina Ritoma. Bu. Andra Bagaskara. Bu. Lisnawati. Florina Salsabila. Oke, semua anak Ibu hadir hari ini ya. Nah, untuk tetap menjaga semangat nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan salah satu wajib nasional. Dan hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Coba berdiri dulu semua. Maksudnya, yang semangat menyanyinya ya. Ayo Bapak, silakan berdiri nak. Bagian-bagian tumbuhan. Oke, nah Ibu tanya, siapa yang masih ingat apa aja sih yang terdapat pada tumbuhan? Bagian apa aja yang ada pada tumbuhan? Iya, Rian. Batang, daun, bunga, akar, ranting. Oke, batang, daun, bunga, akar, ranting. Ada satu lagi buah. Nah, selain bagian-bagian tumbuhan, apa lagi yang kita pelajari kemarin? Iya, Intan. Oke, mantap. Hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan, artinya kita itu harus menjaga dan merawat tumbuhan di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan masuk materi yang baru, tapi sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video kepada kalian. Silakan ya, kita saksikan bersama. Kalau yang ini namanya burung dara. Burung dara biasa hidup di alam liar dan juga dipelihara. Ayo tebak, kalau yang ini apa namanya? Yang hewannya besar,
telinganya besar, hidungnya panjang. Iya benar, ini namanya gajah. Sekarang gajah lagi dimandikan sama pelatih yang ada di kebun binatang. Boleh. Jerapah. Iya benar, hewan ini namanya jerapah. Jerapah mempunyai leher yang panjang dan Nah, setelah tadi kita mengamati video itu, Ibu mau tanya. Kalau tadi yang mengamati pasti dia tahu jawabannya. Hewan apa aja yang ada pada video ini? Ayo mulai dari Bagas. Udah. Ayo dari sini tulis. Ada burung. Dari kelompok ini? Singa. Dari sana ada lagi yang menyebutkan hewan apa? Alia? Ada buaya. Dari kelompok sini Anisma? Jerapah. Dari sini? Nah, Inka? Rusa. Nah, di antara hewan yang kalian sebutkan tadi benar. Nah, salah satu contohnya Ibu ambil burung. Nah, burung. Coba bisakah kalian memberitahu kepada Ibu pada hewan burung yang kita lihat tadi di dalam video ada apa aja pada tubuh burung itu? Ayo. Nah, Bagas. Ada bulu. Ada paru. Ayo, siapa lagi? Nah, Abi. Ada mata. Alia, Abni. Ada sayap. Benar, ada bulu, ada mata, ada paru. Nah, itu bagian-bagian tubuh yang ada pada burung. Nah, ada nggak fungsinya masing-masing? Ada. Ibu tanya ya. Kalau mata burung itu gunanya untuk melihat. Nah, Siska, kalau misalnya sayapnya tadi kayak dibilang siapa tadi ngomong sayap? Abni, apa fungsinya? Untuk terbang. Mantap. Terus ada lagi yang tadi mengatakan paru. Paru, apa fungsinya paru? Iya, untuk mematuk makanan. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Materi kita hari ini yaitu tema 3, kemudian subtema 2, pembelajaran 3 mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, di pembelajaran kali ini kalian nanti akan melakukan pengamatan, kemudian akan melakukan diskusi, kemudian juga akan melakukan acting atau bermain peran nanti, karena nanti di sini ada bagian wawancara. Nah, di dalam pelajaran ini, setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan bisa atau dapat mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan juga fungsinya seperti yang udah kalian sebutkan tadi. Kemudian kalian bisa membuat laporan hasil pengamatan dari hewan. Kemudian kalian nanti bisa membuat daftar pertanyaan wawancara dengan kalimat yang baik dan bisa mempraktekkan wawancara itu atau berwawancara di depan teman-teman kalian dengan benar. Jadi untuk mencapai semua itu kita di sini harus semangat belajarnya, harus serius mengikuti pembelajaran ini. Oke, semangat anak ibu. Semangat. Oke, semangat anak ibu. Semangat. Coba dulu ya, tepuk semangat. Ibu mau membagi kalian dalam kelompok. Ini memang sudah berkelompok tapi kurang bervariasi. Sekarang ibu akan pindah tempat duduknya. Oke, Alia pindah dulu ke posisi si Corina pindah posisi Rido pindah ke posisi Tina pindah ke posisi Alia supaya bervariasi. Nah, oke. Ini namanya sudah bervariasi. Karena materi kita hari ini mengenai bagian-bagian tubuh hewan, nama kelompoknya juga sesuai dengan materi kita. Nah, grup yang di sini atau kelompok yang sebelah kiri itu Ibu beri
Selanjutnya, mari kita pelajari bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kita mulai dari kucing. Secara umum, tubuh kucing terdiri atas 3 bagian. Bagian kepala, badan, dan juga alat gerak. Di bagian kepala terdapat telinga, mata, hidung, dan misai atau kumis. Telinga berfungsi untuk mendengar. Mata pada kucing berfungsi untuk melihat. Hidung berfungsi untuk mencium bau. Kemudian misai berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Misai ini merupakan bagian penting pada kucing. Tanpa misai, kucing tidak akan mampu mencapai gerakan-gerakan akrobatik untuk melindungi diri dari situasi yang berbahaya. Kemudian bagian alat gerak, ada ekor dan juga kaki. Kaki berfungsi untuk berjalan, sedangkan ekor ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Seluruh tubuh kucing tertutup dengan rambut. Rambut pada kucing ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Perhatikan ya. Selanjutnya bagian tubuh ayam dan fungsinya. Ada mata yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Kemudian paruh. Paruh ayam itu berfungsi untuk mengambil makanan. Bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Sayap pada ayam itu berbeda dengan sayap pada burung ya. Sayap pada ayam tidak digunakan untuk terbang, melainkan sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Lalu kaki pada ayam digunakan untuk bergerak atau berjalan. Kemudian cakar pada ayam ini juga berbeda dengan cakar pada burung. Fungsi cakar pada ayam yaitu untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Tadi video mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dari video yang kalian lihat tadi dan kalian amati, ada hewan apa aja yang di video tersebut? Ayo dari kelompok sapi dulu. Ada? Ada hewan apa aja? Burung. Kakak tulis. Ikan. Dari kelompok mana lagi? Abi? Ayam. Ada lagi? Nah, Tina. Kucing. Nah, ikan, ada burung, ada kucing, ada ayam. Nah, siapa yang berani atau yang bisa menyebutkan bagian-bagian pada tubuh kucing? Ya, Alia. Telinga, Bu. Telinga. Mata. Kumis. Ya, kumis. Kakinya, Bu. Kaki. Apa lagi? Iya, ekor ya, ekor. Tanya, fungsi mata pada hewan itu untuk apa? Inka. Untuk melihat. Nah, fungsi sayap pada burung untuk apa? Bagas. Terbang. Untuk terbang. Nah, fungsi cakar pada ayam. Ayam. Iya, mengais atau mencari makanan. Fungsi paruh pada burung. Agni. Untuk mengambil makanan. Jadi itu ya bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, di sini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, LKPD ini dikerjakan per kelompok atau dalam kelompoknya. Ini silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Ya, pakai pulpen ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Ya, ditulis dulu nama kelompoknya supaya Ibu kasih tahu cara pengerjaan LKPD-nya bagaimana. Sudah, tulis dulu. Ya, ditulis dulu nama kelompoknya. Karena pengerjaan LKPD itu menggunakan gambar. Perhatikan ya lembaran LKPD-nya. Nah, di LKPD itu kalian ditugaskan untuk mengidentifikasi hewan, bagian-bagian hewan beserta fungsinya. Nanti Ibu akan bagikan gambar hewan ini. Nanti ditulis hewan apa yang kalian dapatkan
untuk kelompok kalian ditulis pada kotak yang di tengah. Kemudian ada tabel di bawah. Nah, itu kalian tuliskan bagian-bagian tubuh hewan yang kalian dapatkan. Nah, apa aja yang ada dan tuliskan fungsinya. Paham? Nah, kelompok yang kiri, nah, mereka mengidentifikasi sapi. Kelompok yang di tengah mengidentifikasi kuda. Dan kelompok yang di kanan mengidentifikasi bebek. Nah, ayo silakan kerjakan. Bekerja sama, nah, harus saling bantu. Sebutkan apa aja bagian tubuh yang ada pada kuda, yang ada pada sapi, dan juga yang ada pada bebek. Ya, kerjasama ya. Kalau sapi ada apanya aja, kemudian fungsinya apa. Kalau bebek ada apanya aja, fungsinya apa. Kalau kuda, apa aja bagian tubuh pada kuda. Kelompok sapi sudah hampir selesai. Kelompok kuda juga sedikit lagi. Terus kelompok bebek. Oke, kelompok bebek sudah selesai. Kelompok sapi sudah selesai. Kelompok kuda sudah. Kelompok bebek sudah. Oke, yang berani untuk tampil pertama. Kelompok mana? Ayo. Iya, kelompok kuda. Nah, gantian ya, dengarkan hasil diskusi mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuda akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Nama hewan kuda, bagian tubuh mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, mulut untuk makan, hidung untuk bernafas atau mencium bau, telinga untuk mendengar. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kuda. Ada yang ingin menanggapi mungkin dari kelompok bebek? Iya, Pak Abdi. Mereka tidak menuliskan padahal di fotonya ada kuda. Nah, lihat dulu kata si Abdi, kalian nggak menuliskan perut katanya, padahal di gambarnya itu ya. Betul nggak? Ada nggak kakak perut di badan kuda ini? Nah, itu dia ya. Mungkin lupa ya. Nah, nanti kalau lebih jelasnya kita akan bahas bersama. Kelompok sapi, bagaimana? Ada tanggapan untuk kelompok kuda? Oke, nah silakan ditutup. Berakhirlah hasil diskusi kami. Saya Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya ya, kelompok bebek. Silakan perwakilan dari kelompok bebek. Silakan dengarkan ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PB akan membacakan hasil diskusi kami. Namanya hewan bebek. Bagian tubuh mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, pada kaki untuk berjalan, untuk mencari makan, duduk untuk menghangatkan tubuh. Nah, itu tadi hasil diskusi kelompok bebek. Nah, kelompok kuda dan kelompok sapi ada tanggapan? Iya, kelompok sapi, silakan. Yang selaput kaki bukan untuk berjalan, tapi untuk berenang. Nah, selaput kaki pada bebek, kata kelompok sapi itu untuk bukan untuk berjalan, tapi untuk berenang. Oke, nanti kita akan cari tahu, kita bahas bersama yang mana yang benar jawabannya. Kelompok kuda bagaimana, ada tanggapan? Oke, sama. Oke, sama seperti kelompok sapi. Oke, silakan ditutup. Demikianlah hasil diskusi kami. Kami kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok bebek. Nah,
atau lebih. Oke, Ibu simpan dulu jawabannya. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Wawancara itu apa? Ayo. Ayo siapa yang mau kasih jawaban? Pendapat Syakri tadi udah benar. Ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Wawancara itu ini Bu. Gitu. Ayo. Ya, Bagas. Wawancara adalah percakapan antar narasumber dan pewawancara. Iya, benar. Pendapat Agni dan juga pendapat si Bagas mengenai wawancara itu benar. Nah, wawancara itu komunikasi atau interaksi antara dua orang atau lebih, baik itu yang dikatakan narasumber atau pewawancara. Nah, untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, di sini Ibu akan tampilkan contoh wawancara. Nah, hewan peliharaan. Itu dia hasil wawancara. Untuk menyusun wawancara itu kita harus buat pertanyaannya dulu. Nah, pertanyaannya itu bisa menggunakan kata apa, kemudian berapa, di mana, kapan, bagaimana. Namun, sebelum kita menggunakan ini, menanyakan hal-hal ini tadi kepada seseorang, harus pertama dulu ucapkan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Boleh bicara dengan Bapak sebentar? Nah, seperti itu ada tata caranya. Dan kalimat yang kita gunakan juga harus kalimat yang sopan dan juga harus kalimat yang benar. Tata krama kita juga harus baik untuk menanya atau mewawancarai seseorang siapapun dia. Ibu akan tugaskan kalian untuk mengerjakan LKPD, di mana di LKPD ini nanti kalian akan Ibu tugaskan menyusun daftar wawancara. Nah, menyusun daftar wawancara. Silakan ya, seperti yang tadi juga dituliskan dulu kelompok
nama saya bertulis. Apa yang ibu lakukan jika hewan di kebun binatang ini sakit? Jika hewan sakit, yang kami lakukan adalah mengecek gejala-gejalanya terlebih dahulu, kemudian memberi penanganan seperti memberi obat atau vaksin secara teratur agar bisa sembuh. Terima kasih ibu atas informasi dan ilmunya untuk hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat penjelasan informasi dari saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi hasil diskusi kelompok kuda. Silakan kelompok bebek, ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok sapi. Oke, nah silakan diskusi kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok. Sudah, kelompok kuda sudah presentasi, tinggal kelompok bebek. Kelompok bebek siap? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bebek akan membacakan diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ibu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan saya untuk menambah pengetahuan saya? Iya, boleh saja, silakan. Saya akan jawab semua pertanyaan kemampuan saya. Siapa nama Ibu? Nama saya Siti Insyah. Apa pekerjaan Ibu? Saya bekerja sebagai petugas kebun binatang gembira lokal. Nah, bagaimana cara memelihara hewan-hewan di kebun binatang ini, Ibu? Cara memelihara hewan di sini adalah dengan memberi makan dan minum setiap hari, membersihkan kandangnya, memandikan hewan-hewan serta merawatnya. Terima kasih, Ibu, atas informasinya dan ilmunya kali ini. Iya, sama-sama. Oke, itu tadi hasil diskusi kelompok bebek. Ada tanggapan dari kelompok kuda ataupun kelompok sapi? Iya, Alia. Tadi Bu ada iya, jadi waktu saat wawancara sikap kita harus tegas. Iya, tegas, sopan dan baik. Oke. Nah, silakan ada kelompok sapi bagaimana? Oke, silakan ditutup. Demikian hasil diskusi kami. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum presentasi kalian, apalagi tadi bermain peran sudah bagus ya. Hanya saja tadi ada yang suaranya terlalu pelan, kemudian ada yang ketawa. Seharusnya kalau wawancara itu kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Nah, sudah bagus data pertanyaan kita, sehingga kita dalam mewawancarai seseorang itu harus harus sopan dan bersikap baik. Nah, sampai di sini nak, ada nggak yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran kita? Tidak ada? Sudah paham? Oke.
juga setiap soal sudah dibuat jawabannya atau ada yang tertinggal? Ayo. Sudah kelompok muda? Oke, kelompok bebek sudah selesai. Siapa yang ingin tahu nilainya? Siapa yang ingin tahu nilainya? Oke, Ibu bacakan ya. Mudah-mudahan nilainya hasilnya semuanya bagus. Nah, Ridho